Ya, selamat malam semua. Seperti sudah tahu bahwa hari ini katanya 95 tahun. Betul. 95 tahun sudah hari ini didirikan, artinya sudah 95 tahun layanan Bapakmus. Saya memang cukup lama sih, mungkin ya 20 tahun sudah lebih. Jadi opsi berganti. Kalau saya ketemu opsi yang baru, saya cuma bilang saya nggak pernah ganti. Opsi berganti terus, nama pun demikian. Tadi kemudian dulu saya akan pergi, generasi yang baru masuk lagi, terus mereka pun akan pergi. Saya di sini nggak pergi. Ya, kenapa? 95 tahun usia yang cukup lama, ya. Dan pikiran kita harus kita melihat 95 tahun yang berikutnya bagaimana. Ya. Sudah 95 tahun berarti ini melayani, artinya sudah ribuan orang sebetulnya, ya, yang dilayani. Waktu saya pertama kesini, tempat ini belum jadi, masih bangunan yang lama. Setelah beberapa waktu pembangunan dimulai, yaitu masa kekacauan, ya. Anak-anak tidur di barak. Aula ini hanya ruangan yang tersisa sebetulnya pada saat itu. Mereka tinggalnya di dekat kosan situ, tapi masih barak pakai triplek, lantai pun nggak ada lantainya, ya. Ya, anak apa adanya saja. Saya hadir di sini, ya, saya pertama melayani dengan mengajar. Saya mengajar sendirian, anak-anak yang hadirnya ada 50. Ya, teriak-teriak aja yang ada waktu itu. Ya. Setelah waktu pembangunan selesai, ya semua apa yang kita lihat, ya berkat yang luar biasa. Tantangan muncul, ya, ruangan bagus, semuanya serba mewah, tapi butuh banyak biaya sebetulnya, ya. Perawatan bangunan, biaya personal semua, dan pada saat itu jumlah anak-anaknya pun masih luar biasa, ya. Waktu itu hampir 80 anak, saya masih ingat, ya, 80 anak yang menghuni panti ini. Hari ini kisaran 30-an, ya. Jadi sudah berkurang cukup besar, ya. Jadi saat itu kita bisa melayani hampir 80 anak, semua tidur penuh, ya. Sulit memang. Dari 80 anak, ya tidak semua akan baik-baik saja, ya. Jadi panti asuhan itu merupakan pelayanan yang sulit, ya, apalagi dengan jumlah anak yang begitu banyak. Tantangannya sangat berat, masalah keuangan, masalah program kerja, masalah pendidikan, masalah pengasuhan, ya itu semua tantangan yang setiap hari opsi-opsi yang bertugas di sini hadapi, ya. Saya bertemu dengan beberapa pimpinan di dulu, ya, yang paling lama yang saya dampingi di sini, almarhum, ya, Bapak Mayor Enok Noreng, ya, luar biasa. Jadi beliau melakukan terobosan waktu itu, ya, dengan saya di sini. Masa jabatannya memang saat itu juga cukup panjang, ya, karena yang lain kita 2 tahun, 1,5 tahun, gitu, ya. Nah, waktu itu memang kita ajukan untuk pakai kawan dengan terlalu singkat, ya, karena belum kenal sudah pergi, belum kenal lagi sudah pergi, anak-anak sulit, ya. Nah, jadi perjalanan hampir 5 tahun lebih, ya, adalah transformasi yang kita lakukan seiring dengan bangunan yang baru. Bagaimana isinya, bagaimana pencapaiannya, ya. Luar biasa apa yang sudah dilakukan. Saya melihat opsi karena juga memang kerja keras, ya, kalau di panti. Mungkin ada beberapa opsi yang kayaknya lebih baik kayak di panti. Pusing, yang
stres, untuk kerjanya juga 24 jam ya, non-stop ya, karena ya, kehidupan anak-anak berlangsung 24 jam. Masih makan pagi untuk 50 anak itu nggak mudah ya, bangun jam berapa ya kan, dan ngurus anak-anak yang lain-lain namanya anak. Saya bilang kalau semua baik-baik saja, semuanya manis-manis, semuanya duduk-duduk mengikuti aturan, semuanya disiplin, bangun tepat waktu, tidur tepat waktunya juga, itu mah bukan panti asuhan. Saya bilang itu mah rumah sakit jiwa sama opsir. Saya bilang kenapa itu aja, namanya anak-anak ya begitu. Jadi jangan mengharapkan kalau panti itu semua berjalan dengan baik-baik saja, semuanya lurus, semuanya teratur, tertib. Kenyataan itu jauh dari situ. Ya, tapi itulah yang saya bayangkan Mas Samatan masih mau ya, setelah 95 tahun panti ini mau ditutup atau mau dilanjut? Lanjutkan. Jadi nanti ibu yang akan haleluya. Karena yang lain ya diam-diam saja. Aduh, jangan. Satu-satunya bilang lanjutkan. Haleluya. Haleluya. Saya pernah dengan saya juga sempat bertanya dulu kan banyak yang berkebun, panti asuhan ditutup saja ya, karena memang emosi banyak masalahnya, banyak tantangannya seiring dengan zaman juga ya. Tapi keputusan adalah seperti yang dikatakan, lanjutkan itu ya. Jadi kita sekarang berharap 95 tahun sudah lewat, hasilnya bagaimana ya, macam-macam, ada yang baik, ada yang berat, ada yang sedang, tapi prinsipnya selalu saya katakan mereka semua telah diberi kesempatan untuk bisa hidup lebih baik ya. Itu sebetulnya yang berhasil. Mau berhasil, mau tidak, yang penting apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita upayakan. Panti ini salah satu dulu slogan adalah berikan kesempatan yang baik. Maka kita dulu mulai dengan program pendidikan anak atau sekolah di mana saja silakan. Mau yang masuk sekolah yang serta apapun silakan. Dan itu pun benar. Jadi kalian semua anak-anak di sini sebenarnya punya kesempatan yang sangat lebih. Nah, rasanya adalah yang disebut dunia. Jadi kita menyediakan kesempatan ini. Bersamakan dengan pelayanan panti berusaha memenuhi ya, komitmen tersebut, kerjasama dengan banyak orang ya, sekolahan, donatur, institusi ya, semua itu adalah bentuk upaya kita berusaha memberi kesempatan tidak mau dipakai atau tidak ya, ada beberapa itu terbukti berhasil ya, menggunakan kesempatan yang ada. Hari ini yang hadir yang dulu tinggal di sini paling lama yang saya ingat paling itu Jupison contoh yang berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada ya. Yang lain pun di luar masih ada ya. Dan saat ini pun harapan ya tetap ya, kita akan berusaha untuk memberi kesempatan lebih baik lagi. Jangan berubah, tantangan semakin berat. Kemarin baru saja saya ada bicara dengan Bapak Kapten di sini, kita memang ada rutin ya, meeting membahas mengenai program. Cuma pesan yang disampaikan lebih ke arah kelanjutannya bagaimana. 5 tahun lagi seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa,
perhatikan sekarang banyak opsir yang generasinya lebih kesempatan terbuka. Artinya kalianlah sekarang yang menentukan. Opsir-opsir yang sudah pensiun mulai masuk masa pensiun. Nah sekarang giliran opsir-opsir yang muda. Nah di situ tantangan harus disambut. Kalian yang menentukan masih mau dilanjut 95 tahun lagi atau bagaimana? Ya, tapi dengan harapan besar ya kita terus akan berusaha ya, berjuang sehingga partai ini bisa memberikan berkat lebih besar lagi, lebih banyak lagi, memberikan pengaruh juga. Itu adalah misi yang kemarin saya bicarakan. Sebetulnya misi ini harus kita teruskan ya. Demikian saya kira mungkin sedikit kisah ya mengenai apa yang sudah kita lakukan di pagi ini dan harapan untuk kedepannya. Oke, selamat malam, terima kasih. Halo. Muliakan dan agungkan di akhir ibadah tebusan dirangkaikan dengan memperingati hari ulang tahun Panti Asuhan Maranatha yang ke-95 tahun. Terima kasih bagi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kami sekalian dan terkhusus bagi anak-anak kami yang ada di bina dididik di panti asuhan ini. Diarahkan hati kami semua untuk mengalami kebenaran firman-Mu bahwa hanya takut kepada Tuhan maka kami diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, baik dalam pendidikan dan masa depan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mengatur semua bagi kehidupan dan terkhusus bagi anak-anak kami di tempat ini. Karena itu Tuhan kami berdoa agar anak-anak yang berada di bina di Panti Asuhan Maranatha ini, mereka semua takut akan Tuhan, sehingga dengan takut akan Tuhan maka masa depan mereka pun Tuhan yang memberikan yang terbaik. Karena itu kami berdoa untuk hamba Tuhan yang dipercayakan Kapten Lopez dan Nyonya dan juga Kapten Rofian dan seluruh staf yang ada di seperti ini, kiranya mereka menjadi orang tua dari anak-anak yang membina, menuntun mereka supaya mereka hidup lebih dekat dengan Tuhan dan mengenalkan Tuhan, sehingga semua merasakan bahwa tempat inilah tempat yang terbaik untuk mereka, untuk masa depan mereka. Bapak terima kasih karena malam hari ini kami semua mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih bagi para donatur, simpatisan yang selalu digerakkan hatinya dengan cinta kasih untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan di tempat ini. Dan terima kasih lewat kesaksian Pak Yanto yang sudah kurang lebih 20 tahun memberikan segala tenaga pikiran demi untuk memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak. Karena itulah sebabnya ada yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Tapi semuanya itu Tuhan, kami tahu bahwa ketika mereka semua selama ada di tempat ini sudah diberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Karena itu baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, tetap kami mendoakan mereka Tuhan semua juga biar mereka diberkati terus, Tuhan melanjutkan berkat.
Bagi hamba-hamba Tuhan yang silih berganti membina mereka juga, Tuhan juga tetap memberkati. Bapa di surga, kami semua yang ada di tempat ini, kiranya dukungan doa kami bersama-sama terus mendoakan pelayanan yang ada di sini, dan biarlah Tuhan memberkatinya. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka segala sesuatu pun yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, terangi kami, hati kami, pikiran kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka kami juga hidup sungguh selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati semua dalam acara ibadah ulang tahun 95 tahun ada suatu Putra Maranatha ini. Semua apa yang ditampilkan anak, apa yang pujian penyembahan, semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan bagi nama. Dan biarlah kami semua Tuhan, ketika kami kembali dari tempat ini tetap ada di dalam anugerah. Terpujilah, termulialah Engkau Bapa, karena Engkau Bapa yang sungguh baik, yang akan terus memberkati dan melanjutkan berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.